Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Bayaranku di sini gopek ya. Nah, nanti sampaikan sama mamaku ya wih. Maksudku tanpa Pak Jokowi orang ini dua abang-abang biasa, serius. Ya aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi aku bisa jadi polisi, bisa ngechat cewek aku, halo dek mau nggak jadi bayangkarinya abang. Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Angkat tangan Pak, kalau dipanggil angkat tangan. Kita ulangi ya, ini kita briefing ya. Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Enggak, dengarkan nyawa. Pak, kalau aku bilang Pak Bobi Wali Kota Medan, angkat tangan ya. Enggak, aduh, mati nih kan. Oke, kita mulai dari yang pertama, Pak Bobi Wali Kota Medan. Nurut ya. Teman-teman, roasting itu sebenarnya membongkar aib. Jujur, aib Pak Bobi ini nggak ada. Jago kali dia nutupi media. Satu-satunya aib Pak Bobi kalau kita searching di Google, Bobi Nasution Wali Kota Medan, yang pertama kali keluar lampu pocong. Aku nggak tahu konsep lampu pocong itu kayak mana gitu. Tapi aku pas lewat dari jalan itu, aku tengok lampu pocongnya. Kayaknya buang-buang anggaran aja si Bobi ini bro. Dalam hati Pak, dalam hati. Nggak mungkin lah ini sini ya. Tapi teman-teman, aku sempat respect sama Pak Bobi. Dia itu mensejahterakan umat-umat disabilitas. LUD. Gila. LUD, layanan unit disabilitas, betul Pak ya? 1% di setiap perusahaan Medan wajib memperkerjakan karyawan disabilitas. Tapi semua itu sekarang ngomong kosong teman-teman. Kita lihat masih banyak pengemis yang disabilitas ya. Kenapa orang itu bisa ngemis? Karena orang itu nggak dapat pekerjaan yang layak Pak. Karena aku pengen juga gitu Pak, kayak aku gini kerja di Pemko Medan. Ya mentok-mentok jadi Satpol PP lah. Tapi teman-teman, kenapa orang banyak kali jadi wali kota ya? Aku bingung gitu. Karena jadi wali kota nggak enak kan Pak? Ya udah enak. Tengok ya Bu ya. Karena jadi wali kota nggak enak teman-teman. Kita bicara gaji aja. Gaji wali kota 5 juta per bulan. Sementara aku berdiri di sini 5 menit, 5 juta. Gimana Pak? Rocker kita? Aku yang duduk di sana, Bapak yang lucu sini. Tapi Bapak nggak lucu, kinerja Bapak yang lucu. Oke. Udah loh, kalian ketawa keras, aku jantungan. Udahlah, aku mudah ditandai orang. Mas Mampres aman ya. Bentuknya yang kayak aku galon masukkan katanya, golo. Oke, sekarang kita ke idola aku teman-teman, Mas Kaisang. Enggak. Mas Gibran. Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar, cari muka. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman? Ngumpulkan suara. Maksudnya
gitu ya. Don juga. Wih, jangan ketawa keras sekali kau. Tapi teman-teman, satu fakta yang menurutku membanggakan, Mas Gibran itu cuma nge-follow satu orang di sosial medianya. Bisa kalian cek. Bahkan Pak Jokowi pun nggak didengarkan suara rakyat ya. Bahkan Pak Jokowi pun nggak di-follow. Bahkan Pak Bobi pun nggak di-follow. Pak Bobi pun nggak nge-follow. Kayaknya orang ini dua sama nggak suka gitu. Tapi aku nggak punya aib yang banyak tentang Mas Gibran, karena kata agama pun nggak baik ya membongkar aib orang. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, baru saja kita melihat dan menyaksikan bagaimana sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, hal-hal seperti ini membuat kita hangat akan paham bagaimana perjalanan politik yang akan terjadi ke depannya. Nah teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan juga subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, hari ini kita melihat dan membahas bagaimana satu topik yang sangat panas, di mana mereka menguat jagat mayat dan prediksi atas mencatat sejarah baru di lembaran hukum bangsa Indonesia. Ya teman-teman, langit hukum ini di negara kita ini seolah terbuka lebar dan isu yang bertahun-tahun tertutup rapat di sini akhirnya meledak juga di permukaan. Ya teman-teman, kita melihat teman-teman secara rinci dan lengkap ya dalam mengenai hasil pemeriksaan mantan Presiden Joko Widodo yang presiden yang ke-7, bagaimana di sini keputusan hakim atas di sini persidangan yang baru saja berlangsung. Nah teman-teman, apakah hasilnya sesuai dengan prediksi sobat politik selama ini? Ya untuk itu teman-teman, mari kita bongkar bersama di channel ini. Yang pertama teman-teman, kita melihat adanya tuntutan hadir di persidangan dan debat skripsi. Ya teman-teman, kita melihat adanya dinamika persidangan ini sebenarnya sudah memanas sejak awal. Ya, pihak kuasa hukum sempat menegaskan bahwa ini beliau akan hadir dan menunjukkan ijazah aslinya dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, hingga juga perguruan tinggi. Ya teman-teman, di mana teman-teman hal ini sempat mematahkan spekulasi publik yang mengira tergugat tidak akan pernah membawa bukti ke persidangan. Ya, namun di sini kita melihat bahwa fakta yang dihadirkan di meja hijau berdasarkan alat bukti yang dipamerkan, ya di sini ternyata muncul bahwa ini hanyalah salinan cetak PDF hasil scan dokumen. Ya, teman-teman, ini alhasil teman-teman banyak pihak yang termasuk penggugat menilai bahwa ini isi asli yang bermeterai dan secara fisik ini justru tidak pernah benar-benar dihadirkan secara utuh di depan majelis hakim. Ya, teman-teman, di sini bahkan dari pihak Universitas Gadjah Mada sendiri pun selaku tergugat, dua orang yang berulang kali menyatakan bahwa ini beliau adalah alumni resmi dari, juga dikabarkan hanya menunjukkan salinan atau dokumen saja. Ya, teman-teman, ketegangan hakim memuncul ketika para analisis dan tokoh besar seperti Roy Suryo, Dr. Tifa mulai membedakan kejanggalan demi kejanggalan dari sebuah dokumen yang beredar ini. Ya, teman-teman, ini mulai dari format skripsi yang dinilai tidak memenuhi syarat. Ya, akademi format seperti halaman pertama yang rapi menggunakan komputer time Renal Walmart. Nah, ya namun halaman berikutnya justru memakai mesin tik manual hingga lembar pengesahan skripsi yang dibimbingnya dianggap tidak konsisten atau tidak memenuhi kesepakatan akademisi pada masa itu. Ya, teman-teman, kita lebih melihat lagi yang lebih mencengangkan, yaitu adanya analisis di sini berbasis komputer dan AI yang menyebutkan bahwa ini jejak digital dokumen skripsi tersebut mendeteksi baru dimasukkan ke dalam daftar elektronik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018 sampai 2019. Ya, dengan editan terakhir di sekitar April 2025 kemarin. Ya teman-teman, ini fakta inilah yang terus memicu polemik jika memang asli.
Ya, di sini muncul pertanyaan, mengapa begitu sulit untuk sekedar membuka diri dan menunjukkan secara transparan ke publik? Ya, teman-teman semua, di tengah penguasa kasus ini, para petinggi negeri seperti Presiden Prabowo Subianto hingga Luhut Binsar Panjaitan sebenarnya sempat mempertanyakan mengapa masalah ini terus-terus meneruskan diributkan. Ya, teman-teman, logikanya bagaimana mungkin di mana di sini seorang tokoh yang sudah menjabat sebagai wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun, ya, bisa lolos verifikasi jika syarat administrasinya bermasalah. Ya, teman-teman, di sini pembela juga menyatakan di sini bahwa para penguat sebenarnya tidak memiliki legat rating ya yang kuat untuk penguat keabsahan tertentu. Ya, namun bagi para pengenggat hukum dan masyarakat yang kontrak, ya, inilah urusan kebenaran dokumen di negara ini tidak mengenal batas waktu atau jabatan. Ya, di sini juga jika sebuah dokumen instansi terbukti cacat, ya hukum itu direkayasa sejak awal. Maka seluruh jabatan tanda tangan, kebijakan undang-undang, serta fasilitas negara yang pernah diterima selama menjabat bisa dianggap cacat demi hukum void active. Ya, nah teman-teman, inilah yang membuat publik di luar persidangan jauh menuntutkan keadilan, menyatakan tanpa pandang bulu. Ya teman-teman semua, bagaimana opini kalian mengenai fakta-fakta persidangan di atas? Ya teman-teman, jangan lupa juga berikan komentar opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, supaya kita juga berdiskusi secara sehat di channel ini. Nah teman-teman, di sini juga kita melihat teman-teman di cuplikan ini banyak komentar para netizen dan teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapan mereka, dan mari kita lihat bersama-sama bagaimana perkembangannya teman-teman. Di sini disampaikan oleh teman kita Ferrari, dia berpendapat bahwa waduh, terbukti ijazah Jokowi palsu, memalukan, seret ke pengadilan, adili Jokowi karena memalsukan dokumen negara. Ya teman-teman, Nyorosi juga menyampaikan tanggapannya, mantap, akhirnya dengan izin Allah terungkap juga, alhamdulillah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga Endang Naru Harudin juga memberikan tanggapannya. Ya, di sini dia menyampaikan, ya Allah, jadikanlah negara Indonesia ini tentram, aman, adil dan sejahtera. Ya teman-teman, di sini kita lanjut. Asengkus memberikan juga chat pendapatnya, ijazah Jokowi sepertinya palsu, ya, karena yang ada di foto bukan Jokowi waktu masih muda, itu tidak pernah berkacamata. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Yahya, ya, dia menyampaikan bahwa alhamdulillah ya Allah, engkau maha segalanya, selama ini rakyat gaduh, dialah yang membuat kegaduhan. Bersama-sama para pedagang hukum yang membelanya, turunlah ajakmu pada mereka semua yang terlibat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan juga oleh teman kita Sutardi memberikan tanggapannya, sikat semua oknum konspirasi pemufakat jahat. Ya, pemalsuan, kebohongan, menutupi pihak rektor dan dosen Universitas Gadjah Mada, semua pelaku kebohongan. Rakyat sudah tidak percaya ke hukum selama Polri tidak diganti, dan buat saya tidak berguna. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita, di sini teman-teman banyak komentar dan tanggapan netizen yang cukup menarik, dan kembali kita semua, bagaimana menurut teman-teman semua tentang polemik ijazah Joko Widodo yang masih diperbincangkan di perkalangan masyarakat saat ini. Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah, supaya kita ke depan dapat mencari informasi lebih menarik lainnya. Nah teman-teman, sekian dari saya pada malam hari ini. Salam NKRI, harga mati.